warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ijuarto Piohu. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yaitu ciri-ciri masa dewasa dini. Hurlok menguraikan ciri-ciri yang menonjol dalam tahun-tahun masa dewasa dini sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa dini merupakan masa pengaturan, di mana masa anak-anak dan masa remaja merupakan periode pertumbuhan dan masa dewasa merupakan masa pengaturan atau yang disebut dengan satle daun. Kemudian yang kedua, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah yang baru harus dihadapi seseorang, terutama masalah terkait dengan pekerjaan dan pernikahan. Penyesuaian diri terhadap masalah-masalah masa dewasa dini menjadi lebih intensif dengan diperpendeknya masa remaja. Yang ketiga, masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional, di mana emosional yang menggelora yang merupakan ciri tahun-tahun awal kedewasaan masih tetap kuat pada usia 30-an. Maka hal ini merupakan tanda bahwa penyesuaian diri pada kehidupan orang-orang dewasa belum terlaksana secara memuaskan. Kemudian yang keempat, masa dewasa dini sebagai masa keterasingan sosial, di mana pada masa ini berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, pernikahan, dan rumah tangga. Maka hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya di masa remaja menjadi renggang. Kemudian yang kelima, masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Sewaktu menjadi dewasa, orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa yang mandiri. Maka mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen-komitmen baru. Kemudian yang keenam, masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Meskipun telah resmi mencapai status dewasa, namun banyak orang muda yang masih agak tergantung atau bahkan sangat tergantung pada orang-orang lain selama jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Kemudian yang ketujuh, masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Banyak nilai masa anak-anak dan remaja berubah karena pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dengan orang-orang yang berbeda usia, dan karena nilai-nilai itu kini dilihat dari kacamata orang dewasa. Kemudian yang kedelapan, masa dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Di antara berbagai penyesuaian diri yang harus dilakukan orang muda terhadap gaya hidup baru, yang paling umum adalah penyesuaian diri pada pola peran seks. Kemudian yang kesembilan, masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah ia dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, di mana kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, ada juga yang menyalurkan melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreatif. Baiklah, itu presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Igrisa. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yakni perubahan minat pada masa dewasa dini. Pada masa dewasa dini terjadi perubahan minat yang telah ada pada masa remaja. Hal ini disebabkan karena beberapa minat yang dipertahankan dalam kehidupan dewasa tidak sesuai dengan peran sebagai orang dewasa, sedangkan yang lain tidak lagi memberikan kepuasan seperti di masa remaja. Adapun minat yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yakni minat pribadi, minat rekreasi, serta minat sosial. Minat pribadi ini selalu menyangkut seseorang tertentu. Minat pribadi yang kuat pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa. Minat pribadi yang kuat dapat menyebabkan seseorang bersifat egosentris. Egosentris akan menghilang
seiring berjalannya waktu dan bertambahnya tanggung jawab. Adapun minat pribadi berkaitan dengan penampilan, pakaian dan perhiasan, simbol kedewasaan, simbol status, uang, serta agama. Kemudian minat rekreasi. Menurut Harlock, bentuk-bentuk rekreasi di masa dewasa dini adalah berbincang-bincang, olahraga dan permainan partisipasi, serta menjamu atau entertainment. Minat sosial. Minat sosial, Harlock menjelaskan dari sekian banyak pergeseran di bidang minat dan kegiatan sosial. Perubahan yang paling banyak terjadi yakni perubahan dalam peran serta sosial, perubahan dalam persahabatan, perubahan dalam kelompok sosial, perubahan nilai popularitas, perubahan dalam status kepemimpinan. Kemudian C. Mobilitas sosial pada masa dewasa dini. Ada dua macam mobilitas pada masa dewasa dini, yakni mobilitas geografis dan mobilitas sosial. Mobilitas geografis yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan untuk pekerjaan daripada alasan sosial. Kemudian mobilitas sosial berarti berpindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Indra Igrisa. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Penyesuaian pada peran seks pada masa dewasa dini benar-benar sulit. Jauh sebelum masa remaja berakhir, anak laki-laki dan perempuan telah menyadari bagian peran seks yang direstui masyarakat, tetapi belum tentu mereka mau menerimanya sepenuhnya. Banyak wanita muda saat ini mengharapkan perkawinan berdasarkan persamaan hak. Hal ini bukannya didasarkan atas impian belaka, tetapi berdasarkan kesadaran bahwa telah terjadi perubahan yang mencolok dalam pola kehidupan orang dewasa. Kenyataannya, konsep tradisional lambat laun telah dimodifikasi atau bahkan diganti dengan konsep baru yang lebih egalitarian, yaitu konsep yang menekankan pola yang serupa bagi orang pria maupun wanita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haina Alatibu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Andra Jauhari mengenai bahaya personal dan sosial pada masa dewasa dini. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Orang dewasa yang mempunyai hambatan fisik karena kesehatannya buruk tidak dapat mencapai keberhasilan maksimum mereka dalam pekerjaan atau pergaulan sosial. Sebagai akibatnya, mereka selalu frustasi. Makin sering mereka melihat orang yang sebenarnya berpotensi kurang dari mereka berhasil, semakin besar rasa frustasi mereka. Yang kedua yaitu bahaya sosial. Hambatan yang ditemui dalam penyesuaian dengan kelompok sosial adalah: pertama, orang muda mengalami kesulitan untuk bergabung dengan satu kelompok sosial yang cocok. Kedua, rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkannya untuk memenuhi harapan kelompok. Ketiga, faktor mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu bahaya peran seks. Dengan adanya pertentangan mengenai peran seks yang direstui dewasa ini, maka baik konsep tradisional maupun konsep egalitarian mengandung risiko. Konsep peran seks tradisional mempunyai pengaruh yang sangat besar pada penyesuaian diri orang muda. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Penyesuaian pekerjaan dan keluarga terbagi menjadi 8. Yang pertama, penyesuaian pekerjaan, yaitu pada umumnya orang dewasa telah memasuki masa untuk bekerja dan telah memasuki hidup rumah tangga. Yang kedua, penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan, yaitu prestasi dalam bekerja. Beberapa kali ia pindah tempat bekerja dengan sukarela atas kemauan sendiri. Yang ketiga,
penyesuaian perkawinan, yaitu selama tahun pertama dan kedua, perkawinan pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian utama satu sama lain. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap masa keorangtuaan, yaitu masa orang tua atau parenthood, merupakan kriteria terpenting dalam pengaliran dari tanggung jawab individual ke tanggung jawab kedewasaan. Yang kelima, penilaian terhadap penyesuaian perkawinan, yaitu keberhasilan pernikahan bergantung pada keputusan yang diperoleh dari seluruh keluarga atas usaha mereka, bukan kepuasaan yang diperoleh satu atau dua anggota. Yang keenam, penyesuaian diri terhadap kesendirian, yaitu afektif lawan jenis yang menggiurkan dan gengsi yang dapat diperoleh dari hidup berkeluarga dari perkawinan. Yang ketujuh, bahaya diri proses penyesuaian karier dan perkawinan selama masa dewasa dini, yaitu proses penyelesaian pekerjaan dengan status perkawinannya terutama berbahaya pada waktu awal tahun dalam setiap bidang kehidupan. Yang terakhir, keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa, yaitu penyesuaian yang berhasil terhadap hidup dewasa dapat diukur dengan 3 kriteria, yaitu prestasi, kepuasaan, dan penyelesaian pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.